di dalam rumus matematika itu ya Pak, itu dia mengandung sebuah, saya ngomongnya tuh lebih ke keindahan Pak, lebih ke seni, keindahan dan seni. Ketika ada seorang yang secara pragmatis menutupi sebuah hal yang quotes and quotes itu kurang rasional di dalam hal yang sangat indah ini, itu menurut saya sangat menghina Pak, jujur saya ya Pak. Iya, ya. Karena saya melihat sebuah rumus matematika itu kayak keajaiban dunia kayak gitu. Skeptis loh ya. Ya. Saya tegaskan, pertanyaan skeptis sebagai bagian dari dialektika ilmu pengetahuan adalah mempertanyakan rumusan matematika yang dipakai oleh Richmond dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Itu bukan trik sulap ya Pak? Itu bukan trik sulap ya. Kalau masuk trik sulap, kepu sulap merah ya. Bukan topi merah. Sampai Allah membuka jalan sehingga kami berdua harus bertemu, dan kami berdua terikat pada satu perikatan hukum, adanya hubungan antara klien dan kuasa hukum. Tapi hari ini saya akan bicara soal persiapan kita. Ya. Pas bagaimana? Alhamdulillah kita diundang ya di Rakyat Bersuara. Ya, alhamdulillah. Hari Selasa ini ya. Hari Selasa ini Kita diundang di Rakyat Bersuara dan temanya sangat spesial. Ya. Setelah Mas Topi Merah viral di mana-mana, akhirnya ada salah satu talk show nomor 1 di Indonesia, yaitu Rakyat Bersuara, programnya iNews yang dipimpin oleh atau dipandu oleh seorang host terkenal, Mas Eman Wicaksono. Kemudian membuat program khusus buat Mas Topi Merah, khusus spesial buat Mas Topi Merah. Saya mau bincang-bincang santai dengan Mas Topi Merah. Mas Topi Merah ini penampilannya keberapa nih di iNews Rakyat Bersuara? 2 kali ini. 2 kali ya. Seingat saya juga Mas Topi Merah pernah hadir juga ya. Pada saat lawan debatnya adalah Joshua Sinambela. Ya. Jadi Mas Topi Merah ini spesial untuk yang IT loh ya. Iya, benar. Ya. Dan pas itu ya saya bisa membuktikan kalau memang omongan saya benar kayak gitu. Iya, benar. Iya. Makanya Joshua juga pada saat mau jawab agak bingung-bingung juga. Kalang kabut aja. Iya. Mas Topi Merah sudah pernah membuat Joshua Sinambela kalang kabut di Rakyat Bersuara. Iya. Pada edisi perdana ya? Iya, edisi perdana. Dan itu saya masih gemeter Pak. Megang mic-nya masih gemeter itu tuh. Kenapa masih megang? Karena ya yang pertama ya Pak, saya itu sebelum tampil itu ya ada sindiran dikit lah. Sebenarnya kamu tuh pantas sudah masuk Polda kayak gitu, kayak diancam-ancam tipis-tipis kayak gitu. Oh, jadi ancaman terhadap itu dulu. Mas Topi Merah ini udah mulai dari awal ya. Dari awal. Mas Topi Merah sudah mulai muncul dengan kanal YouTube-nya Topi Merah ya. Saya sering nonton juga. Itu ada ruangan, ada tempat tidur, ada galon. Itu apa itu? Itu kos-kosan. Saya pikir itu memang sengaja kayak seperti itu, desain seperti itu gitu. Iya, jadi emang malas aja Pak ngeset studio. Jadi ya lah daripada ribet-ribet bikin lighting, itu pakai webcam Pak saya. Oh, dari komputer ya? Iya, dari komputer. Jadi saya punya kamera tapi nggak pernah saya pakai. Oh. Ya, kameranya ya nganggur aja. Enggak ya. Tapi itu Mas Topi Merah ngekos ya. Ya, ngekos. Saya nggak usah sebut namanya. Nanti dilacak lagi. Kedoxing nanti. Iya. Iya, siap. Terima kasih. Ya. Sama minumnya ya? Oh, sudah ada minum, nggak usah. Sampai makanannya nggak apa-apa. Kita bincang santai. Nggak apa-apa Pak. Tidak ada yang terlalu serius. Gitu. Jadi Mas Topi Merah ini perdana, ini yang kedua kali. Kedua kali nih. Ya. Dan lagi-lagi lawan yang dihadapi ini lawan-lawan yang punya ilmu yang beririsan dengan Mas Topi Merah ya. Yaitu di bidang apa itu? Namanya apa itu? Oke, untuk bidangnya sendiri yang pertama dan yang kedua itu agak berbeda Pak. Yang sekarang itu lebih ke computer vision. Kalau yang dulu kan lebih ke ya mungkin ada computer visionnya, cuman lebih ke digital forensik kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi induk ilmunya sama. Itu program namanya computer vision, yang dimana itu bagaimana kita bagaimana komputer itu melihat sebuah citra kayak gitu. Nah, metodenya itu sangat banyak Pak. Jadi ada yang diubah dulu ke grayscale, ada yang black and white, ada yang luminance. Nah, itu salah satu bentuk perhitungan matematis di dalam pemrograman. Nah, itu semuanya saling beririsan kayak gitulah, saling keterkaitannya sangat erat kayak gitu Pak. Itu sama nggak dengan ilmunya Joshua Sinambela dan Richmond Nasyolas? Untuk Pak Joshua Sinambela kan lebih ke digital forensik ya. Nah, saya sebenarnya sih kurang begitu paham karena memang dasar ilmu saya di computer vision itu. Tapi kalau Pak Richmond ini sangat berkaitan gitu. Kalau Pak Richmond. Jadi ilmunya Bang Richmond itu sangat beririsan dengan ilmunya Mas Topi Merah ya? Iya. Makanya kemudian Mas Topi Merah bisa menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan di dalam presentasinya Bang Richmond itu ya. Oh, ini karena ilmunya hampir sama ya. Jadi para sahabat AGS,
saya tadi lupa menginformasikan bahwa hari Selasa ini ya, yaitu di tanggal berapa tuh Mas Taufik? 5. Tanggal 5 Hmm. Mei 2026 akan ada program khusus rakyat bersuara terkait dengan polemik atau kontroversi hasil presentasi Rismon Hasyol Sianipar di rakyat bersuara edisi sebelumnya. Kebetulan juga saya hadir saat itu ya. Dan kontroversinya kenapa? Karena ternyata ada keraguan dari seorang peneliti muda. Ya. Kalau filsafatnya lebih ke skeptisisme gitu. Oh, skeptisisme ya. Ya. Jadi skeptis. Ya, skeptis. Kita Skeptis. nggak boleh mengiyakan suatu. Kalau di Islam itu tabayun, Oh iya Ya. benar. mempertanyakan keaslian dari sumber itu. Kita kalau di skeptis kan kita menguji ulang kayak gitu. Baru Mempertanyakan. Ya. mempertanyakan, ya benar sekali. Mempertanyakan kebenarannya. Ya. Apakah itu benar apa enggak? Ya. Nah, di edisi Rakyat Bersuara tanggal 5 Mei ini, para sahabat AGS sekalian, ini pembicaranya menarik loh. Mas Topi Merah juga udah tahu. Jadi di kubunya Mas Topi Merah itu ada saya selaku sahabatnya yang secara hukum kita sebut kuasa hukum. Yang kedua ada Topi Merah. Yang ketiga ada Mas Roy Suryo. Dan satu lagi adalah rekan saya juga, senior saya juga, Bang Refli Harun. Ya. Kami itu akan ada dalam satu panel bersama 4 pembicara dari sisi kubu sebelah. Yaitu Rismon sendiri. Dan saya dapat kabar Mas Topi Merah dari Mbak Anggi ya. Konon katanya nanti dia lewat Zoom, tidak hadir di studio gitu. Tadi meskipun disampaikan oleh Mas Roy, hadir dong di studio biar kita bisa merasakan auranya gitu, ya panggung gitu. Tapi sayangnya dia live lewat Zoom gitu. Tapi mudah-mudahan siapa tahu dia berubah pikiran gitu ya. Karena ini demi juga bagaimana Bang Rismon menjawab skeptisisme daripada seorang anak muda yang namanya adalah Topi Merah. Selain Rismon, ada juga kuasa hukumnya, Pak Jagir, Bang Jagir yang sudah mengirimkan somasi bernada intimidasi. Saya sebut itu somasi bernada intimidasi. Kemudian yang ketiga juga ada Bu Elida Neti ya, kalau saya tidak salah ya, seorang pengacara juga, senior juga ya. Dan yang terakhir adalah relawan Pak Joko Widodo yang sangat militan, sangat alot membela Pak Joko Widodo, yaitu Ati Azwar. Ya, saya mau tanya soal persiapan Mas Topi Merah kita nanti di Rakyat Bersuara. Oke. Bagaimana Mas Topi Merah mempersiapkan presentasinya nanti di panggung besar Rakyat Bersuara yang akan ditonton oleh bukan hanya puluhan juta, tetapi juga ratusan juta mata rakyat Indonesia. Di situ saya lebih ingin menjelaskan sebuah matematika dan programmer dari sisi imajinatif. Nah, dari sisi yang bisa dibayangkan dan dirasakan oleh orang awam, Pak. Kayak gitu. Saya ingin menjelaskan di situ bahwa sebenarnya matematika itu ya seperti alur flowchart gitu. Kita semua orang bisa baca, cuman kan ada simbol-simbol yang mungkin dikiranya itu adalah rumus yang begitu memusingkan ya. Nah, nanti saya bakal breakdown secara POV orang awam agar mereka bisa menangkap apa sih yang saya maksud kayak gitu. Apa sih yang Pak Rismon itu jalankan? Bukan hanya kayak seolah-olah pinter banget, seolah-olah ini adalah sebuah magic trick kayak gitu. Jadi nanti akuntabilitasnya bakal sangat bisa dipahami oleh orang-orang awam kayak gitu. Ilmu programming itu sangat dekat dengan matematika dong. Sangat kaitannya sangat erat banget sama matematika, terutama logical proses. Input, proses, output kayak gitu. Itu ya seolah-olah kita membayangkan kayak 6 sama dengan 2 kali 3 atau 6 sama dengan 3 tambah 3. Itu banyak kemungkinannya ya. Iya. 6 bisa sama dengan 10 kurang 4. Ya, kayak gitu. Itu namanya preservation of equality. Iya. Salah satu postulat yang diajarkan oleh guru saya. Salah satu saya kan dulu kursus online itulah buat sebelum persiapan SBMPTN kayak gitu. Oh iya, saya juga dulu belajar juga. Bahkan nantinya waktu saya ikut ujian mas perguruan tinggi negeri, ini jujur nih ya buat para sahabat AGS, jujur saya katakan bahwa saya bisa masuk perguruan tinggi negeri itu kan ada 3 mata pelajaran yang diuji di hari pertama ya. Ya, matematika dasar, bahasa Inggris, Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan saat itu kita 90 soal, 30 matematika dasar, 30 bahasa Inggris, 30 bahasa Indonesia. Saya mau katakan jujur hari ini Mas Topi Merah, pasti surprise. Dari 30
pelajaran atau 30 pertanyaan atau soal matematika dasar, nggak ada satu yang saya isi. Saya nolkan mata pelajaran. Karena Serius. karena kalau misalkan Karena kalau salah saya salah, saya minus 4. minus. Iya Dan benar. tidak boleh ada mata pelajaran yang minus. Iya benar. Dan ini saya nolkan. Iya. Itu saya dapat waktu ikut kursus. Dan pakainya namanya Nurul Fikri. Kalau saya Zenius. Apa ini? Iya. Tetapi saya strateginya Mas Lebih Merah, saya perkuat di bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya Iya. curi poin di situ sebanyak-banyaknya. Baru kemudian karena saya ngambil program IPS, di mata pelajaran yang sesi kedua atau hari yang kedua itu ada geografi, ada sejarah, Sosiolog, nggak ada sosiologi, ada geografi, sejarah, ekonomi. ekonomi. Oh. Sama IPS terpadu. Ada IPS terpadu. ada IPS terpadu ya. Ada gabungannya dengan matematika dasar. Di IPS terpadu yang karena ada hubungannya dengan matematika juga, yang hitung-hitungannya itu saya lewatin aja, saya masukin semua. Iya, karena waktunya tuh sangat terbatas ya, Pak. Iya. Sementara satu soal kita bisa bukan ngerjain. soalnya bukan karena soal terbatas. Emang gue bodoh di mana? Oke. Oke. Jujur aja, gue jujur aja. Emang gue bodoh di matematika. Iya. Dan mata pelajaran yang nggak pernah menyenangkan buat saya. Iya. Saya waktu SMA Mas Lebih Merah, nilai saya 4 semua. Ada yang 3. Benar? Dari 10 itu, Pak. Nilai lapor, Oh, dia kan lapor itu kan ada yang 6, 7, 8, 9. Kok matematika 3, 4, 3. Karena saling bencinya ya, saking bencinya. Muak. Tapi Bak- alhamdulillah saya bertemu dan Allah mempertemukan saya dengan seorang anak muda ya. Ternyata matematikanya luar biasa dan mudah-mudahan itu jadi semacam inspirasi juga buat saya supaya anak-anak saya bisa saya ajarkan untuk juga pintar matematika seperti Mas Lebih Merah. Lanjut Mas Lebih Merah. Oke, habis itu pokoknya saya benar-benar fokus untuk pembahasan terkait rumus itu, Pak. Jadi saya nggak mau lebar-lebar, takutnya saya salah ngomong atau apa ya. Saya benar-benar fokus di situ, benar-benar ngupas satu persatu, mungkin biar durasinya agak panjang dan biar masyarakat juga bisa membayangkan apa sih yang sebenarnya saya maksudkan kayak gitu. Nah, di sisi lain saya juga harus berhati-hati, Pak, karena itu panggung yang ditonton oleh banyak orang, Ratusan juta mata. ratusan juta. Dari situ saya benar-benar harus menjaga banget, Pak, apa yang saya omongkan dan integritas saya sebagai seorang programmer harus bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi biar orang-orang pada tahu kalau Tapi misalkan saya berharap Mas Lebih Merah bisa juga seperti Mas Roy ya. iya. Ada slide. Nah, kalau slide ada. Ada ya. Ya. Untuk temuannya Rismond. Hmm. Apakah akan menukik nggak ke situ? Temuannya pasti. Pasti ya. Ya karena memang Yang ada Gajah Adang. ya pasti di situ. Di situ intinya ya. Intinya pasti mempertanyakan, menskeptiskan. Menskeptiskan. Iya. Saya apa ya? Mempertanyakan kenapa tulisan itu bisa muncul. Kenapa kemudian bisa muncul Ya, padahal- Gajah Adang gitu? Bukan Gajah Sayamnya. Salah satunya itu, tapi kenapa Universitas Gajah Mada dan yang banyak banget itu dan embosnya Hah? itu bisa muncul. Padahal di spesimennya Pak Dian Sandi, Oh, yang itu, Pak, dia upload ya. ya yang diupload tuh sudah rusak. Nah, Nah berarti nanti Mas Topi Merah ini juga nggak mempresentasikan spesimen daripada pasti saya- Dian Ya, Dian Sandi, Dian Sandi, nggak? pasti. Bahwa tadi ada kerusakan terhadap dokumen ini, kok kenapa Ya. dokumen ini muncul? ya pasti saya menguji juga dengan program yang saya buat, Pak. Bukan cuma program Parismon, tapi program yang saya buat juga. Oke, Ya. programmer ya. Wah. Ya, karena saya mempunyai metodologi yang berbeda, tapi hasilnya sama dengan yang Parismon. Sorry, bukan metodologi, tapi algoritma. Oh, algoritma. Ya, algoritma adalah cara step kita untuk mencapai sesuatu, kayak gitu. Ya, aku paham algoritma yang biasanya kalau viral-viral. Iya. Pakai algoritma. Nah, itu algoritma juga salah satunya. Ibarat kata kayak banyak jalan menuju Roma, kayak gitu, Bang. Oh, itu namanya algoritma itu ya. Iya, banyak algoritma yang bisa istilahnya untuk menguji apakah itu benar atau tidak. Tapi Mas Topi Merah udah siap belum? Kalau nanti pada saat kita live rakyat bersuara, karena di situ ada Rismond yang tentu dalam konteks ini kan merasa tidak nyaman ya, merasa kredibilitas dia sebagai seorang yang punya pengetahuan yang dia sebut awalnya 99,9% ijazah, 11,5% ijazah itu palsu, belakangan dia bilang asli. Kalau ada tantangan dari dia, challenge dari dia, kalau ada serangan dari dia, Mas Topi Merah gimana mengantisipasi serangan-serangan itu? Oke, kita berbicara terkait kalau misalnya serangan programmer ya, Pak. Kalau dia misalkan nge-share codingnya, nah coding itu harus saya analisa dulu, harus saya uji, istilahnya debugging satu-satu. Nah itu nggak bisa langsung di situ, tapi saya paham alurnya dan saya tahu bagaimana cara program itu berjalan kayak gitu. Nah untuk membuktikan kan kita nggak bisa kan langsung ngomong kalau oh ini tuh nggak bisa kayak gini, kita harus membuktikan satu-satu dulu kan ya, Pak.
Nah, oleh karena itu kalau misalnya serangannya dari bagian programmer, kayak saya akan challenge ulang. Kenapa itu nggak ditampilkan saat Jadi di sini berarti rakyat bersuara hari Selasa tanggal 5 Mei itu betul-betul akan jadi panggung untuk saling bertanya, menguji. ya, Ada yang presentasi, tapi ada juga yang skeptis, ya, dan ada juga yang mengklarifikasi. ya, Jadi benar-benar tontonan show. Saya bilang kalau show, yes, show karena media ya. Tetapi bukan show yang nggak ada isinya. iya benar. Ini show yang benar-benar daging semua nih. Jadi semua harusnya. Dan kalau misalnya serangannya dari sisi hukum, ada Pak. Oh iya. Okur, Oh kalau gitu. sisi hukum tenang Mas. Oke. Mas Topi Merah, saya sudah menyiapkan banyak sekali pembelaan buat Mas Topi Merah. Dan kita lihat nanti argumentasi apa yang akan saya hadirkan kepada lawan bicara saya. Ya, Dan saya berterima kasih ya, artinya saya langsung tandem dengan Mas Topi Merah dalam rakyat bersuara, karena ada Rismon, lawannya Mas Topi Merah. Kuasa hukumnya Jamada Girsang, lawannya saya dong. Ini lawyer ya. ya, benar. Ya, Asik. kita akan adu ilmu dari sisi pengetahuan hukum ya. Adu mekanik ya. Tapi saya sebut itu adalah dialektika hukum, dialektika pengetahuan. Ya. Ya, jadi nggak ada urusannya dengan pribadi seseorang, nggak ada urusannya dengan kita menyerang harkat dan martabat seseorang. Ya, benar. Yang selalu saya ingin kritisi adalah kalau Mas Topi Merah menggunakan istilah skeptisism di dalam ilmu pengetahuan. Kalau di dalam ilmu pengetahuan hukum, saya menggunakan istilahnya adalah saya serang dengan penalaran hukum. Ya, sejauh mana seseorang yang memberikan argumentasi hukum itu melakukan penalaran hukum, baik dari sisi kaidah hukum, norma hukum, kemudian basisnya adalah pada asas-asas hukum, dan kepada doktrin-doktrin hukum. Ya, jadi ini ilmunya agak beda sih tadi. Kalau tadi bahasa teknis, bahasa matematika, kalau ini bahasa hukum. Kan? Saya akan menyampaikan pembelaan kepada Mas Topi Merah, termasuk juga yang paling sengit adalah saya ingin menjawab somasi daripada Jamada Girsang. Ya. Apakah somasi itu layak secara hukum? Kita tunggu nanti di rakyat bersuara, saya akan kupas tuntas itu, Mas. Oke. Ya, jadi berbagai perspektif itu adalah bagian daripada ciri khas masyarakat madani, Ya. ciri khas dari masyarakat modern dan ciri khas dari masyarakat yang demokratis. Nah, perspektif itu unik, Pak. Jadi nanti di dalam rakyat bersuara ada banyak perspektif yang bisa kita lihat, Pak. Ada dari perspektif ilmu hukum, Ya. perspektif ilmu komputer atau programming, terus perspektif ilmu sosial, bagaimana respon masyarakat yang begitu antusias. Ini tentunya kata-kata POV ya, Pak, point of view ya. Mungkin bisa point of view. disebutnya itu sudut pandang. Ini tentunya bakal berbeda-beda gitu kan ya, Pak. Antara dari sisi hukum ternyata beda-beda, dari sisi programming ternyata beda-beda. Nah, tentunya akan disatukan dalam satu dialektika yang menurut saya bakal sangat seru nanti, Pak. Jadi teman-teman harus nonton. Harus nonton ya. Ya. Ini penampilan perdana setelah Rismon tampil sebagai peneliti yang telah mendapatkan SP3 dan restoratif justice. Ini adalah penampilan perdana yang kedua ya. Tentu ini penampilan yang kedua, tapi perdana setelah Rismon mendapatkan RJ dari Mas Topi Merah. Saya yakin dan percaya Mas Topi Merah akan memberikan sebuah intelektual ya yang akan memperkaya hasanah pemikiran masyarakat. Tapi terakhir Mas Topi Merah, saya ingin katakan, mungkin nanti ada closing statement dari Mas Topi Merah ya. Saya ingin katakan begini. Temuan Mas Topi Merah ini bukan soal benar dan salah. Ya. Benar dan salah itu adalah ranah pengadilan. Ya. Ya, kita dalam dialektika ilmu pengetahuan, dialektika sains, itu nggak ada istilah benar dan salah. Ya, karena benar dan salah itu adalah kita bicara hitam putih. Hitam putih itu hanyalah ranahnya pengadilan. Ya, karena ini bukan ranah pengadilan. Ini hanyalah dialektika ilmu pengetahuan. Dan apa yang disampaikan Mas Topi Merah ini bagian dari kita menampilkan pemikiran-pemikiran yang tadi apa istilahnya POV, point of view. Ya, point of view-nya kepada publik. Biarkan publik nanti yang menilai mana yang lebih rasional, mana yang tidak rasional, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Kita serahkan kepada publik. Dan kalaupun ada nanti muncul peneliti-peneliti yang ingin menguji lagi atau memberikan tantangan lagi atau menguji lagi dengan pola skeptisisme yang baru, ya monggo silakan. Ya, benar. Ya, jadi di sini tidak ada istilah benar dan salah, termasuk juga kita tidak mencari menang dan kalah.
Ya, itu perlu kita ketahui. Kita di forum rakyat bersuara itu kita tidak mencari menang dan kalah. Karena ini bukan perlombaan. Ini hanyalah dialektika. Dan dialektika itu biarkan publik yang menilai. Ya. Oke, itu dari saya Mas Topi Merah. Ya, terakhir Mas Topi Merah. Oke. Sebelumnya di dalam rumus matematika itu ya Pak, itu dia mengandung sebuah, saya ngomongnya tuh lebih ke keindahan Pak, lebih ke seni, keindahan dan seni. Ketika ada seseorang yang secara pragmatis menutupi sebuah hal yang quotes and quotes itu kurang rasional di dalam hal yang sangat indah ini, itu menurut saya sangat menghina Pak. Jujur saya ya Pak. Iya ya. Karena saya melihat sebuah rumus matematika itu kayak keajaiban dunia kayak gitu. Mantap. Nah ini Padahal bagi gue bukan keajaiban dunia. Karena kesengsaraan dunia. Karena gue orang bodoh di matematika gitu Mas Topi Merah. Maaf ya. nggak apa-apa. Kan orang beda-beda Pak. Iya. Kayak gitu. Makanya gue bilang spesial. Karena balik lagi, manusia itu kita nggak bakal bisa ada HP, nggak bakal bisa ada kendaraan, nggak bakal bisa ada kacamata Pak tanpa matematika. Masya Allah. Ya, karena menghitung rumus, misalkan minus berapa. Matematika itu hanya kita buat mata pelajaran hitung aljabar gitu. Bahkan di setiap baju kita itu ada ukuran-ukuran Iya. kayak gitu. Terus matematika ini sebenarnya adalah hal yang nggak kelihatan, tetapi kita bisa rasakan kayak gitu. Kita bisa mengukur berat, kita bisa mengukur seluruh fisika, kimia, termasuk juga ada perhitungan biologi yang menggunakan matematika kayak gitu Pak. Makanya ketika ilmu yang seindah ini itu digunakan untuk hal yang kurang benar, itu menurut saya sebuah penghinaan kayak gitu. Dan saya men-challenge kepada Pak Rismon ya terutama ya untuk membuktikan apakah rumus Anda itu benar-benar bisa menciptakan sebuah age detection atau bukan age detection, object age gitu di dalam huruf Gajah Mada yang tadinya hilang tiba-tiba menjadi ada kayak gitu. Wih, mantap. Kalau misalkan ada ya, kalau misalkan beliau bisa menjelaskan secara ilmiah dan rasional, harusnya Dari yang bisa saya simpulkan ya, Yes. dari yang disampaikan oleh Mas Topi Merah tadi, inti daripada panggung rakyat bersuara ini, Mas Topi Merah ingin datang dengan satu pertanyaan dasar, skeptis, Ya. pertanyaan skeptis loh ya. Ya. Saya tegaskan pertanyaan skeptis sebagai bagian dari dialektika ilmu pengetahuan Ya. adalah mempertanyakan rumusan matematika yang dipakai oleh Rismon dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Itu bukan trik sulap ya Pak? Itu bukan trisulap ya. Kalau masuk trik sulap, ke sulap merah itu. Bukan topi merah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa tonton Rakyat Bersuara Selasa, tanggal 5 Mei 2026, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, live dari studio iNews TV Jakarta bersama saya, kemudian Mas Topi Merah, Bang Refli Harun, Mas Roy Suryo, melawan dari kubu sebelah, Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, Ibu Elida Hedi, dan Andi Aswan. Jadi akan menjadi tontonan yang menarik.